Pada saat ini, lebih dari setengah masyarakat Indonesia punya akses terhadap internet. Internet adalah sebuah teknologi yang membantu orang untuk melakukan banyak hal. Kalau 20 tahun, 25 tahun lalu, orang kalau mau belajar itu harus dari buku atau dari orangnya secara langsung. Sekarang semua bisa melalui internet. Apapun yang kita mau cari, apapun yang kita mau pelajari, kemungkinan besar ada di internet. Jadi nggak terlalu mengandai-andai kalau aku bilang bahwa kedepannya internet akan mendominasi kegiatan belajar mengajar. Ternyata dominasi internet dalam kegiatan belajar itu datang lebih cepat. Kita sama-sama mengalami pandemi pada tahun 2020. Pandemi membuat semua kegiatan belajar, termasuk kegiatan belajar formal, harus berpindah secara online. Dan ternyata paling nggak di Indonesia, proses perpindahan tersebut nggak semulus itu. Sudah hampir 2 tahun berjalan, sepertinya belum semua beradaptasi dengan baik dengan belajar online. Beberapa masih menginginkan belajar secara offline dibandingkan belajar online. Aku memulai video ini dengan satu prinsip atau kepercayaan yang aku pegang, yaitu bahwa setiap hal itu pasti ada sisi baik, ada sisi buruknya. Tugas kita adalah untuk memaksimalkan apa yang baik dan meminimalisir hal yang buruk. Maka dari itu, buat aku sendiri sebagai seorang guru nggak punya masalah dengan belajar online. Menurut aku belajar secara online ini punya tantangannya, punya hambatannya, dan tentunya punya hal-hal yang bisa dipelajari. Jadi aku buat video ini untuk bagian hal-hal tersebut dari sudut pandang aku sebagai guru. Pembelajaran jarak jauh merupakan suatu hal yang aku udah prediksikan akan terjadi. Karena cepat atau lambat, setiap orang akan memanfaatkan teknologi internet untuk belajar. Dalam 2 tahun terakhir pun, aku mengikuti beberapa kelas online yang tersedia di YouTube, di Masterclass dan Skillshare. Salah satu keunggulan belajar secara online adalah punya akses langsung terhadap orang-orang yang ahli di bidangnya. Salah satu topik yang aku pelajarin dari internet adalah fotografi, videografi, dan setup studio. Jadi buat aku ketika mulai belajar online, bikin studio yang nyaman untuk kerja dan rapi secara visual itu adalah satu tantangan yang aku harus hadapi. Maka dari itu, ketika belajar berpindah secara online, aku bikin studio kecil yang dilengkapi dengan meja kerja yang enak, kursi kerja, lighting, tripod untuk taruh kamera dan peralatan-peralatan, lalu juga charging station untuk charge device-device yang aku pakai untuk mengajar online. Tujuannya supaya aku bisa nyaman dalam bekerja dan juga paling enggak karena banyak sesi online dengan siswa-siswa, paling enggak kualitas visualnya cukup rapi. Aku bukan satu-satunya guru yang harus beradaptasi dengan belajar online ini. Terdapat banyak cerita-cerita lain yang lebih unik dan kreatif, terutama guru-guru yang harus beradaptasi dengan situasi yang sulit. Contohnya misalnya nggak punya akses internet di daerahnya. Jadi poin pentingnya di bagian pertama ini, walaupun sebenarnya pandemi ini menimbulkan beberapa kesulitan, tapi ternyata pandemi ini menciptakan kesempatan buat orang-orang itu jadi lebih kreatif, buat orang itu jadi lebih solutif. Jadi inilah salah satu alasan kenapa menurut aku belajar online nggak sepenuhnya buruk-buruk amat. Walaupun masalah dalam pandemi bisa membuat orang mengeluarkan kemampuan terbaiknya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa benar-benar ada masalah real yang perlu diselesaikan bersama-sama. Contoh yang sering dikeluhkan adalah orang tua yang biasanya mengeluhkan pekerjaan tambahan karena harus mengawasi anak-anaknya sembari belajar. Anak-anak yang mengeluh karena tugasnya terlalu banyak, lalu anak atau guru yang mengeluhkan kondisi belajar atau kondisi mengajar di dalam rumah itu tidak kondusif karena banyak distraksi. Bahkan ada yang nggak bisa belajar online karena akses internet di daerahnya itu belum memadai. Masalah ini tentu valid dan real adanya, tapi tentunya kita mesti ngeliat masalah ini secara objektif ya. Ada masalah yang bisa diselesaikan secara individu, tapi ada juga yang nggak bisa. Contohnya, kesulitan membagi waktu antara belajar dan istirahat ketika di rumah. Dan ini adalah salah satu argumen yang dipakai
oleh siswa yang menyatakan ketidaksetujuannya dalam belajar online. Argumennya pada saat itu adalah belajar online gak efektif karena ada aja yang udah absen abis itu tidur lagi. Aku yakin distraksi ini bukan hanya terjadi pada siswa, tapi juga pada guru. Bahwa di rumah itu punya lebih banyak kebebasan, dan ini berbeda dengan di sekolah, di mana di sekolah itu ada aturan yang membuat kita jadi lebih efektif dalam bekerja atau dalam belajar. Apalagi pembelajaran online ini sangat bergantung sama teknologi yang membuat akhirnya distraksi tersebut jadi makin banyak. Salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk menghindarkan distraksi-distraksi tersebut dalam kegiatan belajar mengajar adalah kembali ke sekolah offline. Tapi sebetulnya tanpa menunggu intervensi tersebut, masalah ini bisa diselesaikan oleh individu masing-masing. Misalnya, guru dan siswa bikin aturan-aturan tertentu yang membuat mereka akhirnya bisa fokus penuh terhadap kegiatan belajar mengajar. Atau contoh lain, aku sebagai guru membuat materi yang lebih menarik, yang lebih melibatkan siswa, sehingga siswa mendapatkan hasil yang maksimal dari sesi tersebut. Salah satu masalah yang penting sekali untuk langsung diselesaikan adalah siswa yang belajar online itu kehilangan lingkungan pertemanannya. Padahal lingkungan pertemanan adalah salah satu tempat utama untuk siswa bisa belajar dengan maksimal. Poin ini aku dapat dari buku ini, judulnya The Tipping Point oleh Malcolm Gladwell. Di buku ini dijelaskan bahwa salah satu sumber belajar paling utama oleh remaja adalah dari lingkungan pertemanan. Di era belajar online, lingkungan pertemanan itu tentunya makin luas karena diakses secara online. Misalnya ketemu temen karena main game online. Dugaan aku hal ini membuat pertemanan atau lingkungan budaya itu makin beragam. Budaya inovasi, budaya untuk belajar, budaya untuk disiplin, budaya sopan santun akhirnya lebih sulit dibentuk karena pertemanan yang beragam ini. Dan menurut aku inilah yang menyebabkan, salah satu penyebab paling tidak terjadinya learning loss pada siswa di Indonesia. Menurut aku untuk masalah ini memang nggak ada cara lain selain keadaannya cepat pulih dan sekolah bisa kembali beraktivitas secara offline seperti sedia kala. Menurut aku setiap pengalaman unik dan setiap perubahan itu pasti kasih sesuatu yang bisa kita pelajari dan kita pakai di masa yang akan datang. Paling nggak buat aku bikin studio belajar untuk menata ruangan itu kasih aku keterampilan lebih yang kedepannya mungkin akan kepake kalau misalnya aku punya tempat tinggal sendiri. Tapi buat aku pembelajaran paling penting dari pengalaman mengajar online ini adalah soal kemandirian. Karena nggak jarang aku pun masih tergantung sama aturan-aturan yang dibuat dari luar. Akhirnya aku pun jadi nggak mandiri untuk bertindak sesuai dengan tujuan yang aku mau. Ini berkaitan dengan masalah distraksi dalam belajar atau mengajar online. Kita bisa pilih untuk fokus terhadap kegiatan yang penting, yang benar-benar penting, atau kita bisa terus-terusan terdistraksi oleh hal-hal yang kurang produktif, contohnya misalnya sosmed atau misalnya game. Dan dari pengalaman ini aku belajar kalau kita benar-benar mau dan punya tujuan yang jelas, pasti ada cara-cara yang kita bisa lakukan untuk bisa fokus ke dalam kegiatan yang produktif. Beberapa waktu lalu aku sempat dengar satu episode podcast, judul podcastnya adalah podcast Pak Chris. Topik yang dibahas pada saat itu adalah tips untuk belajar online. Linknya saya taruh di deskripsi. Dan kalau kegiatan kamu sekarang dan di masa yang akan datang akan banyak online, maka dari itu saya rekomendasiin banget untuk kamu dengerin podcast tersebut. Karena kamu akan dapat berbagai tips gimana caranya mengelola diri supaya bisa belajar online dengan efektif. Sejak dengerin podcast tersebut, aku cari cara gimana caranya supaya bisa bekerja dengan lebih efektif. Contohnya misalnya aku set bahwa untuk koreksi satu soal dalam satu kelas itu aku harus bisa selesaikan dalam 15 menit. Jadi kesimpulannya menurut aku belajar online itu nggak sepenuhnya buruk-buruk amat kok. Belajar online itu kasih kesempatan buat orang jadi lebih kreatif, buat orang cari pemecahan dari masalah-masalah yang dihadapinya. Contohnya banyak orang yang akhirnya belajar dunia digital dan jadi lebih melek terhadap dunia digital. Dan kedepannya penting banget untuk kita punya kemampuan mengelola diri sendiri, termasuk mengelola pembelajaran yang kita mau pelajari. Karena teknologi internet akan punya andil besar dalam dunia pendidikan kedepannya. Kembali lagi ke prinsip di awal yang aku sebutin, setiap hal itu pasti ada baik dan ada buruknya. Tinggal gimana kita maksimalin yang baik dan kita minimalisir yang buruk. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.